Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sedherek-sedaya jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun semonggo kula dherekaken unjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing subuhan menika alhamdulillah kita saged nindaki kanthi berjamaah. Mugi-mugi subuhan kula panjenengan ugi siam kula panjenengan lan ibadah-ibadah sanesipun sedayanipun dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam wonten sepen mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha penderek-penderekipun dumugi pinjang akhir zaman. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tema wonten ing kultum wekdal menika inggih menika kewajiban ittiba dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados kula panjenengan menika nggadahi kewajiban nggih taat dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Estunipun kita harus mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk umat manusia di akhir zaman, sehingga kewajiban kita di samping meyakini beliau sebagai Rasulullah, kita harus membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mentaati apa-apa yang diperintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarangnya, kemudian kita beribadah kepada Allah melalui syariatnya. Lajeng wonten ing ayat dipun sebataken menika dipun sebat ayatul mihnah nggih. Ayat ujian. Jadi masing-masing kita diuji dengan ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 31. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kamu hingga aku, kata Rasul, itu lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, kita meyakini bahwasanya beliau adalah utusan Allah, namun beliau juga sebagai hamba Allah. Kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap beliau sampai umpamanya kita angkat sebagai Tuhan, itu tidak boleh ya, karena beliau adalah seorang hamba. Makanya dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Beliau bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Ibnu Maryam, maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Jadi yang namanya hamba itu tidak boleh disembah, dan yang namanya utusan juga tidak boleh diremehkan, tetapi harus diikuti, ya, ditaati, dibenarkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu takunu bi taatihi fi doa illai wahdah. Jadi mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam di antaranya dengan cara bagaimana beliau beribadah kepada Allah, termasuk berdoa, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa, tidak memohon kepada selainnya. Baik yang dimohon itu adalah seorang nabi, seorang wali, atau orang biasa, maka tidak diperbolehkan. Dalam artian memohon sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini kita berusaha mencocoki sholat kita dan puasa kita. Mencocoki siapa? Ya, mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis dikatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dari mana kita melihat beliau sholat? Tentunya dari hadis-hadis Nabi. Kemudian dari hadis-hadis itu dijelaskan oleh para ulama mengenai tata cara sholat. Demikian juga di saat berpuasa, kita pun harus berusaha mengikuti, ya, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan berbuka, kapan sahur, itu semuanya ada aturannya. Tidak boleh di saat sudah adzan subuh baru sahur, tidak boleh. Jadi sebelum adzan subuh itu kita sahur, kemudian tet adzan subuh itu sudah berhenti. Begitu juga ketika maghrib, ya, sudah adzan maghrib itu baru kita diperbolehkan untuk berbuka. Berkenaan dengan puasa ini, alhamdulillah, kalau tidak salah sudah hari ke-5. Terus mboten Bapak Ibu? Nggih. Alhamdulillah nggih, tahun menika sareng nggih. Jadi hari ke-5. Alhamdulillah, semoga ibadah puasa kita itu sebagai pelebur dosa-dosa kita. Dalam hadis dikatakan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Bahkan bagi orang yang berpuasa, subhanallah, Allah sediakan pintu surga khusus yang namanya Ar-Royan. Leres nggih? Ar-Royan apa royal? Royan, dados dereng ngantuk nggih. Ar-Royan nggih. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Royan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang namanya Ar-Royan, yang nanti pintu tersebut akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dan pintu surga itu ada 8, Bapak Ibu. Maka semoga kita bisa memasuki salah satu dari pintu-pintu yang ada. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu Ar-Royan,
ada pintu al-aiman, pintu kanan yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Bahkan ada yang masuk surga melalui pintu al-aiman ini tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian pintu walid, pintu berbakti pada orang tua, dan juga ada pintu al-kadhiminal ghaidha wal afina aninnas. Pintu mampu ya, pintu orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan orang lain. Subhanallah. Dalam sebuah hadis nyuwun ngapunten untuk khusus ibu-ibu, apabila memiliki 4 sifat maka bisa milih pintu dari mana saja ketika hendak masuk surga. Dalam sebuah hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang istri telah menjalani sholat 5 waktunya, telah berpuasa di bulan Ramadannya, telah menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya dalam kebaikan, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Subhanallah. Maka monggo ibu-ibu, 4 sifat ini diusahakan ada nggih pada diri ibu-ibu nyuwun ngapunten nggih. Dan yang terakhir, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di saat kita beribadah kepada Allah, apapun ibadah yang kita lakukan, baik sholat, baik puasa, baik yang lainnya, berusaha kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi syarat yang pertama harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa 2 hal ini tentu mustahil ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula kinten mekaten ingkang saged kula aturaken, kathah kirangan saestu kula nyuwun pangapunten. Monggo kita tutup kultum menika mawi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.